Pemirsa, sejumlah ruko di Jalan Batusari Palmerah, Jakarta Barat ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga gangguan arus pendek listrik. Warga Jalan Batusari Palmerah, Jakarta Barat dikejutkan dengan peristiwa kebakaran yang menghabiskan ruko. Kobaran api terus memumbung tinggi hingga merambat ke ruko yang ada di sebelahnya. Kebakaran berawal dari salah satu ruko yang dijadikan rumah makan, namun ditinggal penghuninya berbelanja. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar, serta tiupan angin yang kencang, membuat api sulit dipadamkan. Petugas juga harus membongkar rolling door untuk menjangkau titik api. Akibat kejadian ini, 5 ruko habis dilalap sejago merah. Dugaan sementara, kejadian ini akibat korsleting listrik. Jauhnya sumber air sempat membuat petugas sulit memadamkan api. Kita kan baru selesai tutup. Iya. Abang, yang terbakar berarti dari warteg ya? Iya, arusnya dari warteg dulu. Dari warteg. Terus apa aja nih yang kebakar, Bang? Banyak om. Apa aja, Bang? Sepeda, spare part, banyak semuanya di dalam. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang nenek ditemukan tewas di kamar kosnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga harus membongkar pintu kamar korban lantaran kamar kos banyak dipenuhi barang rongsokan hingga menghimpit jenazah. Warga Jalan Bung Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan penemuan jasad seorang nenek di kamar kosnya. Saat ditemukan, kondisi jenazah mengenaskan. Warga mencium aroma tak sedap dari lokasi kejadian. Bersama pengurus lingkungan, warga membongkar paksa pintu kamar kos. Selama ini korban hidup sebatang kara dan bekerja sebagai buruh serabutan. Proses evakuasi korban Hasna 55 tahun harus dilakukan dengan membongkar pintu kamar kos lantaran kamar kosnya dipenuhi rongsok. Diduga korban tewas lebih dari 10 hari. Ibu ini serabutan, kerja kemana-mana, kerja di penjual sayur, penjual sayur, kemudian aku juga kadang-kadang nyicipin penjual coto. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Mayat seorang pria ditemukan terkubur di dalam septic tank di Bener Meriah, Aceh. Korban hilang sejak 8 bulan lalu, diduga dibunuh oleh teman wanitanya. Mayat ditemukan terbungkus kain selimut. Polisi mengumpulkan sejumlah barang di rumah orang tua Iis, warga kampung Pondok Gajah, Bandar Bener Meriah, setelah sebelumnya ditemukan mayat di halaman belakang. Mayat seorang pria dikubur dalam septic tank sedalam 2 meter. Polisi telah mengamankan Iis dan mengakui sebagai pelaku pembunuhan. Terungkapnya pembunuhan ini setelah orang tua korban melapor kehilangan anaknya sejak bulan April. Korban dan Iis merupakan teman dekat. Yang bersangkutan mengatakan bahwa memang telah melakukan pembunuhan kepada korban. Nah, kemudian korban dikubur oleh pelaku di halaman belakang rumahnya di septic tank dengan dibungkus dengan selimut. Polisi masih mendalami pengakuan Iis untuk mengungkap pembunuhan yang dilakukan. Sementara mayat korban diotopsi di Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh. Dari Bener Meriah, Aceh, Yusradi iNews melaporkan. Seorang santri di Bondowoso, Jawa Timur diduga dianiaya belasan santri lainnya. Sebelum dianiaya, diduga korban juga diikat oleh para pelaku. Sejumlah kerabat mendatangi kediaman N 15 tahun, santri sebuah pondok pesantren yang diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan 14 santri lainnya. Akibat penganiayaan 14 santri tersebut, korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuhnya.
Bahkan sebelum dianiaya, korban diduga sempat diikat para pelaku. Kasus ini terungkap saat korban dibawa ke rumah sakit oleh pihak pesantren. Kakek korban yang bekerja sebagai pembersih masjid di lembaga pendidikan tersebut kesal lantaran ada kesan menutupi. Baru dikatakan Najib itu pulang. Begitu saya telepon ke sini, ternyata tidak pulang, ternyata masih dibawa ke rumah sakit. Jadi 3 hari kejadian ini baru dibawa ke rumah sakit. Belum ada keterangan dari pihak pondok pesantren Al-Irsyad pada kasus ini. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, sepanjang tahun 2020, sejumlah artis ibu kota terjerat kasus narkoba. Awal bulan Desember, mantan artis cilik Iyut Bing Slamet untuk kedua kalinya ditangkap polisi karena mengonsumsi sabu. Penyanyi Reza Artamevia terjerat hukum karena kembali mengonsumsi sabu. Iyut Bing Slamet, penyanyi tahun 80-an ini, menangis histeris saat ditangkap polisi di rumahnya, Kramat Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Padahal 9 tahun lalu, Iyut pernah menjalani hukuman 1 tahun penjara karena mengkonsumsi sabu di sebuah hotel kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Di kamar Iyut, polisi menemukan alat isap sabu serta 1 klip plastik sisa bungkus sabu. Wanita berusia 52 tahun ini saat ditangkap diduga baru mengkonsumsi sabu. Ayo mbak, ayo mbak. Ayo mbak, kita naik ke atas mbak, naik ke atas mbak, ayo mbak, naik ke atas mbak, ayo naik ke atas ayo. Iyut Bing Slamet sempat berulah tiba di kantor polisi pura-pura pingsan. Bahkan Iyut sempat mengamuk saat akan diperiksa. Polisi menetapkan Iyut Bing Slamet sebagai tersangka setelah hasil tes urin positif mengkonsumsi sabu. Ya, alasannya yang pasti yang bersangkutan ini sementara hasil pemeriksaan sementara memang dari tahun 2004 selama memakai dan putus sambung kadang-kadang memakai tergantung mungkin ada kondisi keuangan dan lainnya. Ya, yang pasti ini sementara setelah ini pasti kita langsung kejar lagi. Ini kan masih keterangannya masih beli, yang bersangkutan selalu menjawab beli di daerah Johar Baru. Anggota langsung otomatis ke sana, tapi biasanya setelah ke sana mereka sudah hilang, tapi tetap kita akan kejar terus. Iyut mengakui 16 tahun mengkonsumsi narkoba. Karena saya sekarang saat ini benar-benar sangat menyesali, banget menyesali. Dan saya nggak munafik, memang saya memang pengguna, tapi memang saya udah salah jalan. Tapi seperti Bapak bilang juga, kalau memang kita udah kena, ya itu 3 tadi. Tadi gila, di penjara, dan mati. Meski direkomendasi rehabilitasi selama 3 bulan, Iyut Bing Slamet tetap terancam hukuman 4 tahun penjara. Pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya Musya atau Omi dan Papap atau Abi. Penyanyi Reza Artamevia mengaku menyesal setelah untuk kedua kalinya terjerat kasus narkoba. Reza bersama 2 temannya ditangkap di sebuah restoran di Jatinegara, Jakarta Timur dengan barang bukti 0,78 gram sabu di dalam dompetnya. Di rumahnya polisi juga menemukan alat isap sabu. Reza mengaku kembali mengkonsumsi sabu karena wabah COVID-19. Reza mengakui membeli sabu seharga 1,2 juta rupiah. 4 tahun sebelumnya, Reza pernah ditangkap polisi di Mataram, Nusa Tenggara Barat bersama almarhum Gatot Brajamusti dan hasil tes urin positif narkotika.
Kali ini Reza terancam hukuman 12 tahun penjara. Artis dan model Catherine Wilson ditangkap polisi di rumahnya Cinere Depok karena penyalahgunaan narkotika. Polisi menemukan 2 paket sabu yang disimpan Catherine. Minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Catherine mengaku mengkonsumsi sabu karena berat badannya naik selama pandemi COVID-19. Sabu diperoleh Catherine dari satpam penjaga rumahnya yang membelikan pada seorang bandar. Yang bersangkutan ini menggunakan barang haram ini. Proses masih berlanjut, kita akan melakukan pendalaman lagi terhadap yang bersangkutan, kedua-duanya. Catherine Wilson terancam hukuman 20 tahun penjara dan menjalani penahanan di rumah tahanan kelas 1A Depok, Jawa Barat. Penuntut umum yang tadi memeriksa atau menerima dalam penyerahan tersebut berpendapat bahwa tersangka harus ditahan. Alasannya adalah alasan subjektif dan objektif. Aktor Dwi Sasono ditangkap polisi di rumahnya kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Dwi Sasono kedapatan memiliki 1 paket ganja dengan berat 16 gram disembunyikan di dalam sebuah guci. Dwi Sasono mengaku mengkonsumsi ganja karena memiliki gangguan tidur. Saya memang betul saya memakai, saya memang ketergantungan, saya salah. Hasil asesmen Badan Narkotika Nasional, Dwi Sasono direkomendasi menjalani rehabilitasi atas ketergantungan narkotika jenis ganja. Selebgram Lucinta Luna ditangkap di apartemen di Jakarta Pusat bersama temannya karena penyalahgunaan narkotika. Lucinta Luna sempat membuang sejumlah obat-obatan terlarang ke tempat sampah. November lalu, selebgram Milen Cyrus ditangkap polisi di sebuah hotel Jakarta Utara. Saya salah, saya memakai. Saya sering. Saat ditangkap, Milen pesta sabu bersama teman prianya dan polisi menyita 0,36 gram sabu serta alat isapnya. Sejumlah artis yang terjerat kasus narkoba di tahun 2020. Nani Darham ditangkap sebagai pengedar narkoba. Sementara pemain sinetron Naulia Farhan ditangkap setelah menerima sabu dari seorang kurir. Sedangkan Vitalia Sesa kembali ditangkap saat bertransaksi narkoba. Sementara Vanessa Angel ditangkap karena penyalahgunaan obat terlarang. Bukan hanya artis baru, aktor senior hingga musisi juga terjerumus jeratan narkoba. Menurut pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, penelitian artis dan selebriti menggunakan narkoba dari tahun 1970 dengan alasan untuk menunjang penampilan hingga mengatasi tuntutan pekerjaan. Banyaknya publik figur yang mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkoba menjadi ukuran peredaran narkoba di masyarakat. Bukan kemudian profesi artis menjadi profesi yang paling sering menggunakan narkoba, tidak. Tapi apa yang terjadi di kalangan selebritis itu menjadi salah satu tanda bahwa hal tersebut juga terjadi di kalangan masyarakat. Nah, artinya apa? Kejadian-kejadian yang menimpa para selebritis tanah air belakangan ini bisa menjadi alarm bagi kita semua bahwa narkoba itu sebenarnya sudah menjerat lebih banyak lagi masyarakat secara umum.